Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dana Nabila dari kelas IF23A dengan nomor NIM 234233037. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah perancang algoritma, yakni dynamic programming dari matrix chain multiplication. Syarat perkalian matriks yakni jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jika matriks B berordo 2 kali 3 dan matriks C berordo 3 kali 4, maka perkalian matriks B dengan matriks C adalah matriks A dengan hasil A sama dengan B kali C dan A sama dengan ABC dengan ordo D, E, F dan sebagainya. Yang selanjutnya yakni A dengan hasil perkalian saklar dengan hasil sebagai berikut. Perkalian matriks dengan matriks menimbulkan perkalian saklar. Ordo matriks sendiri yakni P kali Q kali R sama dengan P kali R. Jumlah perkalian saklar yang terjadi pada matriks adalah jumlah baris matriks yang pertama X dikalikan jumlah kolom matriks yang pertama dikalikan jumlah kolom matriks yang kedua, yakni jumlah perkalian saklar P kali Q kali R. Contoh yakni perkalian B dan matriks C di atas. Matriks B berordo 2 kali 3, matriks C berordo 3 kali 4, maka jumlah perkalian saklar yakni 2 dikalikan 3 dikalikan 4 dengan hasil 24. Pada perkalian matriks berantai, matriks chain multiplication, perbedaan letak tanda kurung dapat menyebabkan perbedaan jumlah perkalian saklar. Terdapat rangkaian matriks sebanyak N, A1, A2, A3, AN. Jika rangkaian matriks tersebut dikalikan, maka A1 dikalikan A2 dikalikan A3 dikalikan AN. Perkalian berantai ini mempunyai beberapa macam peletakan tanda kurung atau parenthesization. Misalkan perkalian 4 matriks A1, A2, A3, dan A4 mempunyai 5 macam perbedaan letak tanda kurung. Jika matriks yang dikalikan lebih dari 4 matriks, maka mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah tanda kurung. Untuk mengatasi hal ini dengan gunakan konsep dynamic programming. Pada matriks chain multiplication, metode dynamic programming juga digunakan untuk mencari bentuk tanda kurung yang paling optimal, artinya yang menghasilkan jumlah perkalian skalar paling sedikit, seperti pada tabel berikut. Dan rumus mencari jumlah perkalian saklar sendiri yakni sebagai berikut. M dalam kurung I, J adalah minimum cost atau jumlah perkalian skala yang paling sedikit yang terjadi pada perkalian matriks berantai A. Jika nilai I sama dengan J, berarti hanya ada satu matriks sehingga minimum cost atau jumlah perkalian skalar yang terjadi adalah 0 jika terjadi perkalian skalar. Operator perkalian adalah operator binary atau operator yang mempunyai 2 operan. Artinya, operasi perkalian matriks hanya bisa terjadi jika diapit oleh 2 operan matriks. Jika I lebih kecil dari J, berarti terdapat lebih dari satu matriks A. Rumus untuk menghitung jumlah matriks skalar yakni M, I, K ditambahkan M dalam kurung K ditambahkan 1, J ditambah PI dikurangi 1 dikalikan PK dikalikan PJ. MK adalah minimum cost atau jumlah perkalian skalar operan kiri, sedangkan MK tambah 1, J adalah minimum cost atau jumlah perkalian saklar operan kanan. PI
dikurangi 1 dikalikan PK dikalikan PJ adalah kos atau jumlah perkalian skalar pada perkalian matriks A titik K dengan matriks AK ditambahkan 1 titik J. Contoh, PI dikurangi 1 dikalikan PK dikalikan PJ dengan hasil dalam kurung A1 dikalikan A2 sampai A3 dalam kurung dikalikan A4 dikalikan A5 dengan hasil yakni A1 sampai dengan A3 adalah M, I, K. Sedangkan A4 sampai A4 dan A5 adalah M, K ditambahkan 1, J. K sendiri adalah pemisah operan kiri dan kanan. Nilai K, jika nilai K lebih besar atau sama dengan I dan lebih kecil dari J, perbedaan nilai K menyebabkan perbedaan bentuk pengelompokan pada perkalian matriks. Dengan contoh, perkalian matriks berantai A1 sama dengan 5, yakni A1 dikalikan A2 dikalikan A3 dikalikan A4 sama dengan A5. Berdasarkan perkalian matriks di atas, nilai J sama dengan 1 dan I sama dengan 1, dan J sama dengan 5. Jika sesuai ketentuan nilai, maka K terdiri dari K sama dengan 1, yakni A1 dikalikan A2 sampai A5. Jika K sama dengan 2, yakni A1 dikali A2 dikali A3 dikalikan 4 dalam kurung. Jika K sama dengan 3, maka A1 sampai dengan A3 dikalikan A4 sampai dengan A5. Jika K4 sama K4, maka A1 dikalikan A2 sampai dengan A4 dikalikan A5. M1,5 adalah mencari minimum kos atau jumlah perkalian skalar paling sedikit dari 4 macam bentuk pengelompokan di atas menggunakan rumus berikut. Penyelesaian masalah dengan dinamik programming dapat dilakukan dengan bantuan tabel. Ada 2 tabel yang digunakan untuk menyelesaikan matrix chain multiplication, yaitu tabel M dan tabel S. Tabel M dan tabel S memiliki jumlah baris kelompok yang sama sebanyak jumlah matriks yang akan dilakukan. Nilai I menyatakan nomor kolom terletak di bagian atas dan nilai J menyatakan nomor baris terletak di sebelah kanan. Tabel M digunakan untuk menyampaikan minimum kos dari perkalian matriks A sampai dengan J, sedangkan tabel S digunakan untuk menyimpan nilai K yang menghasilkan minimum kos. Urutan penghasilan tabel sesuai dengan nomor urut warna pada tabel di bawah. Nah, seperti ini. Berdasarkan tabel M di atas, minimum kos perkalian matriks A sama dengan 6 terletak di pojok kiri atas, yaitu 15 kali 125 perkalian skalar. Untuk menentukan parentesian menggunakan bantuan tabel S. Tabel S berisi nilai K setiap minimum kos. Nilai K adalah batas pemisah operan kiri dan kanan. Seperti ini. Matriks A 1 sama dengan 6 dengan melihat tabel S, yakni S sama dengan 1, J sama dengan 6, maka K sama dengan 3. Maka A1 dikalikan sampai A1 dikalikan sampai A3 dikali A4, A5, A6 sampai seterusnya. Nah, untuk contoh soal sendiri, saya ada sebuah soal, yakni diberikan 4 buah matriks. Yang pertama A ada 4 10 kali 30, kedua B 30 kali 5, dan C 5 kali 60, dan D 60 kali 2. Tentukan urutan matriks perkalian matriks yang meminimalkan jumlah operasi perkalian skalar. Yang dengan jawaban, langkah pertama yakni kita menggunakan matriks multiplication dengan pendekatan dynamic programming. Tentukan dimensi array P.
Karena kita mempunyai 4 matriks, maka jumlah elemen pada array P adalah 5 dalam kurung N ditambahkan 1. Yakni seperti ini. P sama dengan 10,30, 5,60,2. Yang kedua, yakni inisialisasikan tabel M, I, J untuk menyimpan cost minimum. Gunakan tabel M 1N di mana M 1 dan J menyimpan jumlah minimum operasi untuk mengalihkan matriks dari I ke J. Yang ketiga, yakni gunakan DP untuk menghitung minimum cost. Langkah-langkah sederhananya yakni hitung cost untuk ukuran chain 2 lalu 3 simpan sampai N. Yang kedua, yakni gunakan rumus M I kalikan J sama dengan min M I kali J kali tambah M dan seterusnya. Dengan hasil akhir yakni urutan perkalian optimal adalah dalam kurung lagi A dikalikan B dalam kurung dikalikan C dalam kurung dikalikan D dengan jumlah minimum perkalian saklar yakni 1360. Yang kedua, ini ada long last common subsequential. Dalam aplikasi biologis sering diperlakukan perbandingan DNA dari 2 atau lebih organisme yang berbeda. Sesuai DNA terdiri dari serangkaian molekul yang disebut basis. Basis merupakan basis yang mungkin adalah adenin, guanin, sitosin, dan itimin. Keempat basis DNA ini dapat ditulis dengan notasi huruf A, C, G, dan T. Dengan contoh, DNA organisme misalnya S1 dengan ACCGG, TCGA, GT, GC, GCGGA, GCCGG, CCGAA. Dengan DNA untuk organisme lain misalnya S2 yakni GTC, GTTC, GAAT, GCC, GTT, GCTC, GTAAA. Salah satu alasan membandingkan untaian dua DNA ini adalah untuk menentukan kemiripan kedua untaian tersebut sebagai ukuran kedekatan antara kedua organisme tersebut. Untuk mengukur kemiripan untaian S1 dan S2 adalah dengan menemukan untaian S3 ya, sebagai untaian terpanjang dari dua untaian di mana basis di S3 muncul di setiap S1 dan S2. Semakin panjang untaian S3 yang ditemukan, maka S1 dan S2 semakin mirip. Ya, sebagai berikut. Masalah kemiripan ini dikenal dengan istilah subsekuensi bersama terpanjang atau yang disebut longest common subsequential atau LCS. Algoritma untuk LCS telah dipelajari untuk waktu yang lama. Sekarang telah menjadi bagian penting ilmu komputer. Aplikasinya dipakai secara halus, tidak hanya terbatas pada lingkup ilmu komputer seperti pengenalan pola, namun juga di bidang biologi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Definisi LCS sendiri yakni subsekuensi string X adalah sekumpulan karakter yang ada pada X yang urutan kemunculannya sama. Secara formal dapat didefinisikan sebagai berikut sekuensi, yakni Z sama dengan ZI, Z2, Z3 adalah subsekuensi dari X sama dengan X1, S2, XM jika terdapat urutan menaik A1, A2, IK yang merupakan indeks K, X untuk semua J sama dengan 1, 2, 3, K yang memenuhi KIJ sama dengan ZC. Contoh sekuensi X yakni ABCB Sedangkan sekuensi dari X adalah Z sama dengan BCDB dan sekuensi indeks 2, 3, 5, 7. Subsekuensi bersama dari dua sekuensi adalah subsekuensi yang terdapat pada kedua sekuensi tersebut. Misal, sekuensi X sama dengan ABC BDA dan Y BDCABA. Sekuensi bersama dari X dan Y antara lain yakni BCA panjang sekuensi 3 dan BCBA panjang sekuensi 4.
BCBA merupakan sekuensi bersama terpanjang LCS dari X dan Y dengan panjang sekuensi 4. Pada masalah sekuensi bersama terpanjang LCS ada dua sekuensi, yakni X sama dengan X1, 2, XM, Y sama dengan Y1, 2, YN. Untuk menemukan panjang maksimum dari sekuensi terpanjang X dan Y digunakan pemrograman dinamis, yakni dynamic programming, dengan karakteristik LC dengan metode brute force, yakni langkah brute force sendiri adalah yang pertama, bangkitkan semua subsekuensi untuk Y, XM, dan YN. Yang kedua, cari sekuensi yang sama, dan ketiga, ambil yang terpanjang. Dengan contoh XM ATG dan YN TCG. Bangkitkan semua sekuensi XM. X0 sama dengan 0 dalam kurung kosong, X1 A, T, G, X2 AT, ATG, AG, X3 AT, A, T, G diperoleh dari 2 pangkat 3 sampai dengan 8 subsekuensi. Yang kedua, yakni bangkitkan semua subsekuensi N, yakni Y0 sama dengan 0, Y1 T, C, G, Y2 TC, CG, TG. Yang ketiga, ini TCG diperoleh 2 dari 2 pangkat 3 sama dengan 8 subsekuensi. Cari subsekuensi bersama XM dan YN. Ini 0T, G, TG. Pilih sekuensi bersama terpanjang LCS, XM, dan YN sama dengan TG. Ya, pada teori substruktural optimal misalnya sebagai berikut: X sama dengan 1, 2, XM dan Y1, 2, YN adalah sekuensi. Sedangkan Z1, 2, X, ZK adalah suatu LCS dari X dan Y. Jika XM sama dengan YN, maka ZK dan XM sama dengan YN dan ZK min 1 adalah suatu LCS dari XM min 1 dan YN min 1 sampai seterusnya. Berdasarkan tabel di atas, panji LCS didapatkan dari nilai yang berada di pojok kanan bawah, yaitu 4. LCS diperoleh dengan cara menelusuri setiap sel mulai dari pojok kanan bawah sampai dengan temukannya nilai I sama dengan 0 atau J sama dengan 0. Arah perpindahan sel berdasarkan tanda panah di setiap sel yang dikunjungi, yaitu ke atas, satu sel ke atas, satu sel ke kiri, dan satu sel ke kiri atas. Setiap menemukan tanda seperti ini berarti menemukan kesamaan karakter yang kedua sekuensi X dan Y tanda karakter tersebut. Karena ditandai pada sekuensi X akan sama dengan karakter yang ditandai dengan sekuensi Y. Jadi LCS dari X dan Y di atas adalah BCBA. Sekian dari saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.